aku dulu itu waktu mau pindah ke Islam tuh ada rasa berat gitu loh Bang. Iya, waktu itu aku merasa meninggalkan Yesus yang telah bersedia jadi korban tebusan bagi dosa-dosaku gitu loh Bang. Oh, iya 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 iya. Masuk dalam dugaan saya juga itu, Bang. Teman-teman Kristen ini enggak ikhlas melepas status Yesus yang dijual oleh Paulus sebagai penebus dosa. Padahal Allah itu tidak mungkin mengampuni dosa dengan kematian seseorang atau Iya, diri menjadi Tuhan mati, nggak mungkin, ya. Jadi teman-teman ini Bang Nong bilang waktu di video beberapa live waktu lalu itu, apakah teman-teman Kristen ini nggak ikhlas kali ya? Jadi abang juga begitu dulu. iya, jadi ada rasa berat gitu loh Bang. Hmm. Kan gini kan Nah, Bang, ada ikatan emosional gitu loh Bang. Dan kan wajahnya kan ganteng ya. iya iya iya. Jadi wajahnya kan ganteng ya. Oke oke. Jadi itu kan kita kalau apa namanya, kalau acara Natal, saya sering ikut ambil bagian ya untuk Hmm. drama macam-macam itu. Jadi itu memang terikat secara emosional gitu loh, Hmm. bahwa kita itu mengasihi dia gitu loh Bang. Yang telah memberi kasih yang luar biasa kepada kita gitu. Dengan Jadi mati. ya, jadi dia Hmm. menjadi penebus dosa kita. Jadi ikatan emosional yang sangat kuat. Nah, ini yang cukup Oh, memberatkan gitu. Nah, iya iya iya. teman-temanku itu setelah aku Islam itu kan bilang, kamu kok tega meninggalkan, sorry, Hmm. kamu kok tega mengkhianati Yesus. Nah, itu kalimatnya Bang. Oh gitu. Nah, Nah, oke, abang waktu itu beratnya di situ. Nah, ya. ketika kapan momennya bisa legowo bahwa status Yesus tidak seperti yang digembar-gemborkan Paulus? Nah, jadi, Momennya gimana ceritanya momennya? nah, lalu kemudian kan aku tetap belajar ketuhanan ya, belajar Hmm. ketuhanan. Aku tanya, jadi kalau dalil di Bible tuh tidak ada pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan, lalu apa sih dasar penuhanan gitu loh Bang? Oke. Lalu kemudian aku teringat penebusan, lalu kemudian, oh ini berarti ada kaitan gitu loh Bang. Hmm. Antara penyalipan dengan penebusan dosa dengan penuhanan tuh kait mengkait. Setelah itu aku belajar tentang penyalipan gitu loh. Hmm. Aku baca-baca buku debat bahwa penyalipan tuh tidak terjadi gitu loh. Hmm. Nah, aku kemudian sempat bertanya, kalau Yesus itu tidak disalib ya, tapi mengapa kok justru di Bible ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib gitu loh. Hmm. Kan ada banyak dalil yang menyebutkan Yesus itu disalib Bang. Iya Dia ya. bertanya Eli lama sabaktani, dia Hmm. dicibuk oleh Yudas, dia dipukulin, macam-macam kan gitu Bang. Hmm. Itu kan ada kisahnya. Nah, aku tanya dalam hati ya, Hmm. gitu, kalau Yesus itu tidak disalibkan, lalu yang disalibkan itu siapa? Kok ada dalilnya gitu. Hmm. Nah, lalu kemudian terus mempelajari gitu. Kan ketemu apa namanya bahwa eh, Paulus itu berbohong, menyebarkan Hmm. dengan dusta. Lalu dari situ mulai terbersit, oh ini bisa jadi ini ada dusta di antara kita gitu loh. Iya. Oke oke Dusta di antara lanjut. kita. Hmm. Sehingga kemudian dalil-dalil ini memang harus dipelajari secara cermat karena ada Hmm. dusta di dalamnya. Jadi Hmm. jangan langsung terima, Hmm. tapi perdalam gitu loh. Hmm. Perdalam gitu. Nah, aku ketemu ayat di 1 Korintus 1:25 itu yang Hmm. menyebut bahwa bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah gitu loh Bang. Nah, dari sini Lah kalau ini nih biang keroknya nih gitu. teman-teman Kristen tuh berhenti di situ gitu loh. Kayaknya kan logis gitu loh. Logis Hmm. karena apa? Itu diartikan bahwa yang paling lemah dari Allah itu masih lebih baik bagi dunia gitu loh. Nah, itu kan agak logis, Bang. Hmm. Itu kan kayaknya keren itu. Tapi aku kemudian mencari Hmm. Paulus tuh mestinya nggak sembarang bilang bahwa Iya. penyalipan itu kebodohan dari Allah. Pasti ada dalilnya itu loh. Hmm. Bahwa perkataan
bahwa perkataan Paulus itu ada asbab nuzulnya, ada asal usulnya, sehingga kemudian dia berbicara seperti itu. Lalu kemudian aku cari gitu loh. Nah, ketemu gitu loh kontradiksi seputar penyaliban. Nah, contoh misalnya Bang ya, dulu di perjanjian lama gitu loh. Dia yang dosa maka dialah yang harus dihukum. Itu kan adil gitu loh. Betul, betul. Lalu kemudian di perjanjian baru diganti menjadi apa? Menjadi Tuhan yang harus dibunuh sebagai tebusan. Artinya ini Paulus memang sedang mau mengatakan bahwa penyaliban itu kebodohan dari yang Maha Kuasa gitu loh. Mungkin dulu ya sama seperti inilah. Misalnya kita bikin gini lah Bang. Aku misalnya sales agama gitu. Aku bilang sales agama bilang begini sama Bang Nong. Bang Nong, ikut Kristen aja, dosamu pasti ditebus karena Tuhan telah dibunuh untuk menebus dosa Bang Nong. Kira-kira Bang Nong bilang apa? Wah, mantep nih. Kalau menurut aku Bang Nong akan bilang koplak lu gitu. Oh gitu. Koplak lu. Bukan gitu. Jadi sekali lagi diulangi lagi. Oke. Jadi aku sales agama gitu loh. Bang Nong, ikutlah Kristen, dosamu ditebus, kamu pasti masuk surga, nggak perlu nunggang-nungging, nggak perlu bayar macam-macam, segalanya ditanggung oleh Yesus, ikutlah Kristen, dosamu ditebus. Jawaban Bang Nong apa? Koplak lu. Lalu, gitu. Jawabannya koplak lu. Jadi menurut aku gitu bahwa ketika Paulus menawarkan keselamatannya dia itu ke orang-orang di masanya, ada yang bilang bahwa itu koplak. Dan benar ada kan? Iya, pasti ada yang bilang koplak. Lalu kemudian Paulus bilang, yang bodoh dari Allah, yang koplak dari Allah, itu masih lebih baik bagi kamu gitu loh. Oh itu maksudnya. Nah itu asbab nuzulnya kayak gitu sih Bang. Gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya apa? Bahwa yang bodoh dari Allah itu lebih masih penyalipan adalah gampangnya gila. Penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah. Nah aku nggak berhenti di situ. Aku mencari tahu kira-kira apa sih yang kemudian dianggap sebagai kebodohan gitu loh. Ketemu satu tadi yaitu dulu di PL dia yang berdosa, dia yang harus dihukum, diganti menjadi menjadi Tuhan yang harus dibunuh. Kan koplak tuh. Iya. Nah, dulu di PL manusia yang mengorbankan domba penebus salah. Dulu di PL manusia yang mengorbankan domba penebus salah, tapi di PB domba justru mengorbankan Tuhan. Kan koplak tuh Bang. Terus kemudian Bang, jadi misalnya lagi nih hukum Taurat yang itu dari Allah pasti bagus gitu loh, yang baik itu pasti dari Allah kan gitu. Iya. Kemudian sama Paulus disebut itu justru menimbulkan kutuk gitu. Iya. Sehingga kemudian Yesus harus dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat. Itu kan koplak Bang. Berikutnya lagi di Roma 3:25 kalau nggak salah, di Roma 3:25 bahwa pembunuhan Yesus itu jalan damai dari Allah yang telah membiarkan dosa terjadi gitu loh Bang. Iya. Artinya Allah itu bersalah membiarkan dosa terjadi sehingga orang-orang itu pada berdosa, kaget, Allah itu kaget, lalu kemudian ini harus dibuat perdamaian nih. Maka kemudian Yesus tuh harus dibunuh kan gitu. Itu kan koplak gitu loh Bang. Koplak. Iya gitu loh. Nah dari situ kemudian aku yakin gitu, ini harus aku tinggal gitu loh, bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang ada dalam pikiranku gitu loh. Justru penyaliban itu adalah tanda penistaan pada Allah gitu loh Bang. Nah bodoh kan gitu tadi tuh Bang. Karena bodoh itu jadi sebenarnya di beberapa buku itu kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia, kalau Paulus itu iblis yang menjelma jadi manusia gitu loh Bang. Iblis menjelma jadi manusia? Ya, jadi kalau Bang Nong itu rajin membaca tulisan-tulisan orang yang anti Paulus ya, mereka menyebut bahwa Paulus itu adalah devil in flesh gitu loh. Iya. Kalau Yesus itu kan God in flesh. Allah dalam daging, Allah jadi menjadi manusia. Tapi kalau Paulus itu adalah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman Kristen ya yang mendengar ini ya, jadi jangan marah itu. Kalau menurut saya
rendahkan hati. Mulailah dari 1 Korintus 1:25 yang menyebut bahwa penyalipan adalah kebodohan dari Allah. Coba cari tahu apa-apa saja kebodohan itu, lalu kemudian pikir, apakah betul penyalipan itu untuk penebusan atau justru untuk ikut serta menista Tuhan Yesus. Nah, itu harus teman-teman tuh harus Iya. pelan mempelajarinya gitu. Betul. Gitu Jadi Bang Nong. jadi mulai dari itu abang itu jadi ini ternyata aku diiming-imingi berarti ya. Jadi tidak cinta lagi itu sama wajah imut-imut itu. Ini ada efek psikologis dari gambar gitu loh Bang. Ada efek Oh psikologis. iya. Jadi misalnya Bang Nong ya, ini agak psikologis ya. Jadi misalnya kan Bang Nong itu fobia tikus ya, fobia tikus. Oke. Kalau misalnya Bang Nong fobia tikus, lalu ditunjukkan gambar tikus persis seperti tikus ke dekatnya Bang Nong, pasti Bang Nong akan lari juga gitu loh. Oke. Walaupun gambar tetap akan lari gitu loh, karena fobia tikus. Fobia Tapi tikus. ya, tapi kalau misalnya gambar tikus itu dibuat hitam putih Atau lalu dibuat seperti karikatur. ya atau agak kabur, lalu kemudian dikecilin, kemudian ditunjukkan Bang Nong, rasa fobianya itu hilang Bang. Gitu loh Bang, rasa Oke. fobia hilang. Sehingga kemudian gambar itu dibuat besar di rumah, bagus, tersenyum padaku, gitu kan Bang, tersenyum padaku. Lalu kuliah dari mulai aku bayi sampai kemudian aku mulai kuliah itu image-nya itu tercetak di otak gitu loh Bang. Iya. Sehingga kemudian akan sulit untuk melupakan itu gitu. Akan sulit untuk melupakan itu karena memang ada efek psikologis dari gambar gitu loh Bang. Jadi, tapi setelah kita punya kesadaran baru bahwa itu adalah penistaan pada Tuhan Yesus, maka kemudian kita semacam terbangun gitu loh. Ada kesadaran baru, ada kesadaran gitu. Itu Bang waktu itu. Iya, berarti orang-orang yang ketemu Yesus itu jangan-jangan halusinasi ya? Dan pastilah ya. Iya betul itu, sampai angel aku ngomong.